Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyempatkan diri untuk menjadi pendengar dalam presentasi saya, terutama Mas Zainal, khususnya Mbak Alfi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya di Business Process Model Notation atau BPN. Oke, penjelasan singkat sih sebenarnya ini mah untuk Mas Zainal dan Mbak Alfi. Apa sih itu BPMN? BPMN adalah sebuah standar untuk menggambarkan proses bisnis yang dikeluarkan oleh manajemen grup, atau bisa representasi grafis untuk menentukan proses bisnis dalam model proses bisnis. Itulah ya, representasi grafis lah ya. Kemudian fungsinya di dalam BPMN itu apa aja sih? Tools untuk menjelaskan bagaimana cara mendesain proses bisnis agar lebih mudah dipahami. Mendeskripsikan secara teknis bagaimana proses bisnis dieksekusi untuk keperluan otomatis. Penggunaan bisnis proses itu di Indonesia sudah dibuatkan peraturan kementerian oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 12 tahun 2011 tentang BPMN digunakan untuk memberikan acuan bagi kementerian atau lembaga pemerintah daerah dalam penyusunan standar operasional operasi prosedur atau SOP. Nah, ini adalah tools-tools yang ada di dalam BPMN Motion. Mbak Alfi, gimana ya? Oh, ini adalah tools semuanya. Kenapa? Kita nggak jadi mau cari pensil kayaknya. Ini semuanya adalah tools-toolsnya Mas. Jadi ini adalah komponen-komponen yang penting di dalam membuat BPMN. Oke. Baik, saya jelaskan secara singkat dari tools-tools yang telah disediakan tadi. Di sini ada event. Event sendiri adalah menggambarkan hal-hal yang terjadi selama pelaksanaan proses bisnis. Kemudian activities, mewakili pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan terdiri dari tes dan sub-proses. Terus gateway, digunakan untuk mengontrol persamaan dan perbedaan dari jalur sequence. Gateway juga membagi dua, menghubungkan dan menggabungkan dari jalur-jalur. Kemudian sini artefak ialah memberikan informasi tambahan dari sebuah proses. Data object, menyediakan informasi tentang bagaimana dokumen, data, dan sebagainya yang digunakan selama proses. Group, menyediakan mekanisme visual untuk kelompok elemen diagram informal. Annotation, mekanisme untuk memberikan informasi tambahan bagi pembaca diagram BPMN. Kemudian sini ada sequence flow. Sequence flow itu menunjukkan urutan aktivitas yang akan dilakukan dalam satu proses. Message flow menunjukkan alur dari pesan antara dua partisipan proses terpisah yang mengirim dan menerima pesan tersebut. Association menghubungkan data, teks, dan artefak lain dengan flow object. Association digunakan untuk menunjukkan input dan output dari aktivitas. Pool sendiri adalah wadah proses atau mengandung urutan aliran antar kegiatan. Lens, sebuah partisi
dalam subproses jalur yang digunakan untuk membedakan elemen sebagai peran internal, posisi, departemen, dan lain-lain, mewakili bidang fungsional yang mungkin bertanggung jawab untuk tugas-tugas tertentu. Nah, ini adalah contoh singkat dari BPMN. Kelihatan nggak? Iya, iya kelihatan. Kelihatan, Mas. Ini tuh contoh singkatnya. Jadi kalau punya sayanya, nah ini dia. Ini punya saya, Mas. Kehalang nggak? Apa? Ya, kelihatan. Kehalangan nggak? Oh, enggak. Kelihatan jelas. Jadi apa namanya? Ini BPMN yang saya buat, fullnya itu penilangan elektronik. Saya akan membedah akan membuat proses dari penilangan elektronik. Jadi saya di sini menampilkan semua garis startnya ya. Jadi masing-masing elemen ini mempunyai start masing-masing gitu loh. Kecuali APK tilang, karena APK tilang ini harus dibantu oleh akun-akun lah ya untuk login, kan dia nggak bisa berdiri sendiri gitu. Nah, baik, ini dari masyarakat. Nah, masyarakat yang melakukan pelanggaran otomatis pasti diberhentikan oleh petugas. Nah, setelah diberhentikan petugas, berarti si masyarakat ini memberikan data diri. Di sini tugas sendiri sudah menyiapkan aplikasi e-tilang. Dia pasti sudah login. Setelah dia login, si petugas ini menginput data pelanggar. Nah, menginput data pelanggar, input pasal pelanggar. Nah, kalau ini penginputan sudah dilakukan, otomatis langsung disimpan data pelanggar tersebut dan disimpan juga pasal ini masuk ke database sendiri dari e-tilang dan database untuk data pelanggar. Nah, setelah masing-masing data ini di-save di bagiannya masing-masing, kemudian dari pihak pengadilan ini mengirim data pelanggar pada mitra bank. Kenapa pada mitra bank? Karena di sini akan membutuhkan bank untuk menyelesaikan administrasi tambahan yang sudah diatur oleh negara. Setelah mitra bank ini menerima data terbaru yang disimpan di basis data, mitra bank mengirimkan notif denda pada pengadilan. Jadi di sini sudah disetting, misalkan si masyarakat ini melanggar tidak memakai helm, masuk ke basis data. Kalau istilah di pemrogramannya mungkin dipanggil lah ya, dia kena pasal berapa gitu kan, langsung secara otomatis dia akan mengirim kepada pengadilan. Jadi sesuai denda yang ada di pasal tersebut, kemudian dikirim lagi ke e-tilang ini. Dari e-tilang ini langsung dikirim jadwal sidang maupun denda yang harus dibayar oleh si masyarakat tersebut. Nah, jadwal sidang ini dikirim kembali pada petugas ini. Dari petugas ini, setelah dia mendapatkan jadwal sidang, kemudian si petugas ini menyita dokumen, istilahnya ya, menahan lah untuk barang bukti gitu loh. Kemudian memberikan bukti fisik tilang dan memberikan kepada masyarakat. Nah, masyarakat ini setelah menerima bukti fisik tilang, dia juga menerima notifikasi jadwal sidang maupun denda yang harus dia penuhi. Nah, setelah dia menerima notifikasi tersebut, masyarakat harus menghadiri sidang dan menyelesaikan administrasi
sesuai denda yang berlaku. Setelah ini sudah dijalani dan sudah diselesaikan administrasinya, kemudian berakhirlah PPN tersebut dan berakhirlah keempat elemen ini. Itu. Paham nggak, Mas? Paham, paham, Ya, paham, paham, Pak. Paham, Mas. Sofi, gimana coba? Iya, paham. Maksudnya? Oke. Berarti jadi nantinya kan biasanya tuh kalau ini kalau ditilang gitu ya, dia harus ngeluarin apa namanya surat tilang. Ya nggak Bukan. maksudnya ini paham dulu gak? Jadi kan nanti pengajuan apa namanya pertanyaannya nanti maksudnya poin yang saya mau sampaikan itu bisa dimengerti gak oleh Mbak Alfi dan Mas Zainal gitu. Iya, bisa kok, bisa. Jadi pada Bisa intinya kok, Pak. Ya, pada intinya gimana dari BPN yang saya buat? berarti ini kan semua penilaiannya semua kan online kan dia, penjadwalannya, terus dia apa namanya pengambilan dokumennya semua by online kan, ada notifikasinya. Ah, Gitu bukan? Gitu ya? iya jadi ini agak mempermudah gitu lah ya, mempercepat gitu untuk Berarti, di masyarakat berarti itu nggak ini ya, diterapkan. apa namanya, kan biasanya suka lama tuh nunggu ininya, konfirmasinya, terus ya gitulah banyak kecurangan gitu. Kadang kalau misalnya ditilang Berarti paham ya? ya paham sih Pak. Oke, Mbak Alfi paham nggak? Mbak, oke, mungkin Mbak Alfi-nya lagi ke belakang. Sekarang Mas Jenal mau nanya apa? Dari Itu sih tadi sih. Buat. Yang ini sih tadi sih berarti sekarang kan udah nggak pakai dokumen lagi tuh. Berarti semua by digital kan. Berarti lebih bagus sih sebenarnya. Iya. Berarti ini apa? Critical problem ya? Critical problemnya berarti dari apa tuh? Kita bergerak dari mana critical problemnya? Critical problemnya ini bergerak dari masyarakat sendiri sih, yang selama ini merasa tidak puas karena banyak stigma-stigma di luar sana bahwa apa yang dilakukan oleh petugas itu ada pungli-punglinya. Gitu. Ini kan iya betul. Ini kan memperkecil dari tindakan tersebut karena apa? Dari proses penilangan sendiri sampai nanti akhirnya si masyarakat ini menghadiri dan membayar denda itu tidak diwakili lagi oleh manusia atau si petugas ini, melainkan sudah dengan digital, Mas. Jadi apa-apa di sini sudah by online lah ya. Jadi Oke, sudah siap, ada sistem paham. yang berjalan sekarang. Itu. Mantap Mas. Oke, paham Mas. Jadi suatu saat kalau memang Mas Zainal ditilang di jalan, saya pikir nggak usah lah untuk mencoba untuk apa namanya damai gitu, karena Iya. setelah Mas menghadiri sidang ini dan membayar administrasi sesuai pasal yang berlaku, ini akan masuk ke kas negara dan itu digunakan untuk APBD, APBN mungkin gitu. Oh. Untuk kita juga sih sebenarnya fasilitas kita itu Mas kurang lebihnya. Mantap. Oke sih Mas, bagus sih Mas. Ya jadi itu yang bisa saya jelaskan. Sekarang jam berapa ini? Jam 10. 10 lewat 4 menit. Alfi kemana? Mbak Alfi habis kemana? Enggak, saya di sini. Saya di sini kok, guys. Ada yang mau tanya? Oke, berarti enggak, udah cukup, udah ditanyain semua. udah cukup sih. Oh gitu. Oke ya. Kalau gitu closing. Saya closing ya.
Baik, Oke. Iya, closing. terima kasih kepada rekan-rekan yang sangat amat saya cintai, Mas Denal maupun Mbak Alfi, sudah mau nonton presentasi saya ini.